bisa mengasihi orang yang jahat dan orang yang baik. Memberikan hujan dan panas kepada orang jahat dan orang yang baik. Oh, makanya Tuhan tuh mau mati buat saya. Oh, makanya Tuhan tuh mau menyerahkan anaknya buat saya. Nah, karena Tuhan saya ini Tuhan yang seperti itu loh. Baik sekali. Luar biasa. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Christine Inawati. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Kita berjumpa lagi dalam Podium Podcast Holy Stadium. Hari ini saya punya narasumber yang luar biasa yang bisa bercerita tentang hidupnya. Seringkali orang berkata begini, watuk itu bisa diobati, watak tidak bisa diobati. Tapi saya percaya bahwa kalau kita ada di dalam tangan Tuhan yang benar, maka yang jadi watak kita yang buruk itu dirubah oleh Tuhan. Nah, itulah keajaiban dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Nah, hari ini saya dengan Bu Inawati, saya ingin berbincang-bincang untuk Bu Ina ini menceritakan bagaimana kehidupannya dari poin A pindah ke poin B. Dan itu sangat memberkati kita semua yang mendengarkannya. Ya, jadi Bu Ina, apa yang menjadi titik balik? Mungkin bisa diceritakan dulu sebelum bertobat itu hidupnya seperti apa, ya? Kalau zaman saya kan zaman sudah diskotik. Nah, mungkin zaman Ci Ina mungkin bukan diskotik, mungkin apalagi yang itu karena ini zaman yang di atas saya, gitu loh. Kalau sekarang sudah anak-anak sudah beda lagi, ya. Coba bisa ceritain nggak apa yang terjadi? Ya, saya ini produk zaman dulu tuh ya. Saya ini dari kecil sudah Kristen loh. Kelahiran mana? Saya kelahiran Magelang Muntilan. Oh, Magelang Muntilan. Ya, Okay. Jadi dari keluarga saya ini memang memang keluarga Kristen. Jadi saya dari kecil tuh saya tuh sudah Kristen. Jadi jebrol gitu tuh ya sudah jadi orang Kristen ya. Tapi toh jadi orang Kristen sejak bayi itu tidak menjamin kita ini bisa benar-benar jadi anak Tuhan ya. Itu saya sendiri saya saksikan ya di sini ya. Saya dulu tuh ya hidupnya ya biasa-biasa saja. Ke gereja ya ke gereja, ya sekolah dan sebagainya. Nah, orang tua saya tuh menganjurkan kami itu gini. Kalau sekolah sungguh-sungguh sekolah. Kalau kerja ya harus sungguh-sungguh kerja, harus jujur, harus apa itu kan memang didikan dari keluarga ya seperti itu. Jadi saya betul-betul sekolah sampai sekarang tuh kalau saya belajar sesuatu tuh saya sungguh-sungguh mengejar gitu loh. Apa tuh ini maksudnya? Gimana tuh ini itu sampai sekarang tuh masih seperti itu. Jadi saya ini tuh Tuhan tuh memang sudah memberi karunia saya itu otak yang agak bagus gitu loh. Jadinya itu saya tuh juara, terus kalau di sekolah tuh juara gitu. Itu baru agak aja sudah juara ya. Belum sampai kayak Einstein gitu loh. Jadi juara, terus kalau kuliah juga juara, terus di kerjaan saya juga bisa ngerjakan dengan bagus karena seperti itu. Karena saya seperti itu tuh sehingga saya tuh jadi orang sombong. Jadi saya tuh enggak sabar kalau sama orang itu. Ada orang yang maksudnya gemes gitu rasanya ya. Kok kayak ngono ora iso gitu tuh loh. Ya kudu marah gitu loh. Nah, saya tahu marah itu enggak bagus. Tapi saya enggak bisa mengendalikan diri saya itu. Nah, waktu saya kuliah dari bahasa Inggris. Ada satu temannya seorang hamba Tuhan. Dia bilang, "Bu Ina," waktu itu dia panggil saya Cina. Kamu itu kan iman-iman, bahasa Inggrismu mau dipakai untuk melayani. Lah corone piye? Saya bilang gitu. Yuk ke gerejaku. Ini loh lagi butuh untuk translate buklet gitu loh. Zaman dulu tuh kalau menginjil tuh pakai buklet, pakai lembaran-lembaran. Nah, itu masih ditranslate dari bahasa Inggris ke
bahasa Indonesia. Lah, karena itu kan saya banyak membaca itu bukan. Lah, bacaan-bacaan itu ternyata mempengaruhi saya. Bacaan-bacaan yang saya baca di gereja itu, yang saya pelayanan translate itu mempengaruhi saya. Oh, ternyata ada gini ya. Oh, ada benih, yang namanya benih itu firman Tuhan tuh benih toh ada terjemahan seperti itu. Oh, itu bisa tumbuh dan sebagainya. Oh, firman Tuhan. Lah, soalnya saya itu dulu kalau ke gereja begitu duduk nyanyi gitu ya, saya dari gereja aliran yang lain ya. Begitu duduk, begitu pujian dinaik itu rasanya kayak dikipasi, ngantuk sekali itu, lir-lir bisa bubuk lu. Jadi malah hiburan ya. Jadi ke gereja ya, orangnya saya hadir di gereja tiap hari, tapi kalau di gereja tuh saya bisa ngantuk-ngantuk, bisa gitu, pikirannya bisa kemana-mana. Habis ini mau beli soto atau apa dia, enggak dengar. Hamba Tuhannya menyampaikan firman Tuhan itu saya enggak dengar. Karena pikiran saya kemana-mana, napa gitu. Nah, tapi waktu saya kemudian mentranslate itu full time. Siapa? Sudah full time? Oh, belum. Cuma translate ada, jadi kayak volunteer gitulah ya kita. Oh, dipakai. Nah, kemudian saya di situ, saya belajar di situ. Wah, ternyata menarik sekali ini. Firman Tuhan itu ternyata luar biasa ya. Dibukakan ada yang gini. Lah ini yang saya ingat sekali itu. Give me the mountain, itu sampai sekarang saya itu judulnya saya ingat. Itu tentang Kaleb. Kaleb bilang pada umur 90 minta itu punggung gunung dikasihkan ke dia. Aku bilang, kok bisa ya orang umur 90 kok bisa punya keyakinan kayak gitu dan mintanya yang angel. Di situ nemuni orang-orang yang hebat-hebat, raksasa yang hebat-hebat. Tapi Tuhan diberikan itu dan diberikan menang. Wah, hebat yo. Dalam Tuhan ini memang luar biasa jadi ini. Itu menarik saya. Itu awalan saya tertarik itu seperti itu. Awalan tertarik saya itu baca firman, tertarik kepada firman, itu mula-mulanya dari situ. Nah, kemudian saya di situ dan kemudian sampai satu titik kemudian saya ditarik oleh Bapak Gembala di gereja itu untuk menjadi full timer di situ. Saya mengiyakan dan kemudian saya jadi full timer di sana. Di situ saya banyak melayani, tetapi sebetulnya hidup saya belum berubah. Karakter saya masih sama. Isi sombong itu masih. Padahal saya itu kerja di gereja yang namanya pelayanan. Sombong itu padahal nolnya 2 ya, tidak cuma 1. Iya, masih loh. Dan karena sombong itu saya jadi kan nggak sabar, jadi pemarah, gampang marah. Mungkin ya orang nggak ngerti ya kerja di gereja kalau yang di bagian staff itu tuh tekanannya agak kuat dari atas dan dari bawah, dari jemaat dan dari atasannya, dari pendeta-pendeta, majelis dan sebagainya gitu ya. Nah, itu membuat kita ini menjadi tidak sabar juga sebetulnya itu tuh. Tekanan itu terlalu berat dan menjadi tidak sabar dan dasarnya memang saya ini sombong soalnya seperti itu. Nah, seperti itu jadi saya gampang marah. Kok enggak kerja, enggak selesai nih. Ini hari ini harus selesai, harus dibagikan, harus apa? Sampai akhirnya enggak bisa gitu. Saya marah-marah gitu. Nah, sebetulnya kalau habis marah gitu tuh saya tuh geton ya. Maksudnya kok marah ya? Kan enggak boleh tuh marah itu sebetulnya marah. Ngerti tapi enggak tahu bagaimana mengendalikan enggak bisa saya. Saya enggak bisa mengendalikan diri saya. Saya tahu itu enggak boleh, tapi saya terus ada di situ. Begitu gitu langsung keluar aja gitu. Kayak otomatisnya, kayak mesin otomatis gitu loh keluar. Itu banting itu. Dor gitu. Kadang-kadang belum sampai tanah sudah dor. Seperti itu. Sampai saya kemudian kan gini. Gimana ya supaya saya ini enggak seperti ini? Kan saya sudah mulai gemar membaca firman Tuhan ya. Kemudian saya baca, saya cari ini ya, kalau orang umur 90 aja bisa mengalahkan gunung yang ada orang anak. Masa saya tidak bisa mengalahkan diri saya sendiri yang seperti ini? Apalagi Amsal bilang toh orang yang paling itu tuh mengalahkan diri sendiri itu seperti mengalahkan sebuah kota. Amsal bilang gitu. Tapi ya aku mengalahkan diriku sendiri tidak bisa. Ya sudah berdoa loh, saya ini sudah berdoa, Tuhan tolongi saya gitu. Tidak bisa. Kemudian gini,
Sampai kemudian saya waktu membaca ketemu Filipi 4 ayat 8. Nah itulah Filipi 4 ayat yang 8 yang mengatakan, pikirkanlah semua yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, ya, pokoknya yang manis, yang sedap didengar, yang seperti itu. Nah, waktu saya ketemu itu, saya bilang gini, kan ini begini. Dari baca itu ya. Jadi baca nih, kan bacakan tiap hari baca firman. Padahal ini sudah saya baca berkali-kali. Tapi hari itu, waktu saya baca ini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Waktu saya bilang gini, wah benar ini. Nah pikirannya kayak gini kan gak mungkin marah-marah ya. Karena manis, sedap didengar. Marah orang sedap didengar. Ini kan harus yang sedap didengar, yang mulia, yang suci. Wah kalau saya bisa seperti ini, saya pasti gak marah. Tuhan terima kasih. Wah terima kasih aku dikasih firman ini Tuhan. Aku tahu ini akan mengubah hidupku. Aku mau pikiranku aku setel seperti ini. Nah kemudian saya memang seperti itu. Saya terima kasih, itu pas doa pagi kan. Habis itu saya doa pagi, selesai doa pagi saya bersyukur, saya terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih dapat firman ini Tuhan. Aku mau mikir yang ini supaya ini sifatku yang jelek ini pergi. Nah, begitu saya amin tutup, waktu itu saya di kamar. Kamar saya itu paling depan. Depan kamar saya ada taman, kemudian jalan. Jalannya tuh boulevard, jadi sebelah sini, sebelah sana, terus sana tetangga. Begitu buka kamar, buka jendela, pas tetangga saya itu manasin mobil di blower gitu. Wah, bung dan asapnya tuh masuk ke mobil apa motor? Mobil. Oh mobil. Mobil ada mobil yang solar tuh. Asapnya masuk ke rumah saya, ke kamar saya. Saya ini barusan janji sama Tuhan mau bermanis sedap didengar dan sebagainya. Tapi saat itu saya tuh marah langsung loh. Tetap ya itu. Begitu gitu keluarnya marah. Ini tetangga ini memang kurang ajar tenan. Pagi-pagi kok kusang gini. Pokoknya kok ini ngotori udara pagi. Gitu. Jengkel sekali saya marah. Tapi begitu saya berhenti, mulut saya tertutup, kemudian saya sadar. Loh, kok marah? Aku tadi pada janji sama Tuhan, mau memikir kayak gitu. Saya kemudian berlutut, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, lihat ini loh Tuhan. Aku ini jelek banget ya Tuhan. Firman-Mu sudah ngajari, aku mau di situ, tapi nggak bisa Tuhan, karena aku tuh jelek Tuhan, aku tuh jelek Tuhan, aku ini jelek banget Tuhan, piye toh Tuhan, aku ini gimana? Waktu itu saya putus asa sekali dengan diri saya sendiri soalnya, gimana Tuhan gimana? Tiba-tiba itu kayak ada sesuatu gitu loh. Itu enggak tahu dari luar, enggak tahu dari dalam. Tapi kemudian yang saya tahu dari perut saya itu kayak muncrat gitu. Kayak muncrat. Kayak gitu, gitu keluar, berputar-putar. Berputar-putar mengelilingi tubuh saya. Dan rasanya itu membersihkan semua. Membersihkan saya menjadi bersih sekali. Dan pengalaman itu membuat saya seperti ini. Oh, yang namanya kudus tuh seperti ini toh. Jadi bersih yang aduh ya nggak kayak jernih, terang, sejuk, nyaman, terangnya tapi tidak menyilaukan. Rasanya tuh punya masuk di tempat seperti itu, rasanya saya seperti itu. Dan bersih sekali saya. Saya tuh rasanya tuh seperti saya tuh langsung ngerti. Oh ini Tuhan. Kasihnya yang hebat, yang kasihnya tuh yang kasih yang sampai saya kemudian mudeng gini loh. Oh yang namanya agape ini ya. Dulu kan agape itu kan suatu cuma kata-kata ya.
Apa sih agape itu? Cuma orang bilang itu tuh kasih yang begini, tapi gimana tuh kan enggak tahu Rasanya kita. seperti Rasanya. apa, nggak Nah, tahu. aku tahu itu agape. Loh, makanya aku tahu, makanya Tuhan bisa mengasihi orang yang jahat dan orang yang baik. Memberikan hujan dan panas kepada orang jahat dan orang yang baik. Makanya Tuhan tuh mau mati buat saya. Makanya Tuhan tuh mau menyerahkan anaknya buat saya. Nah, karena Tuhan saya ini Tuhan yang seperti itu loh. Baik sekali. Luar biasa. Luar biasa. Dan kayak ngerti itu yang namanya kekudusan, ngerti kasih agape, ngerti yang namanya ini loh. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Iya. Nah, itu aku tahu. Saya tahu waktu itu aku ada di dalam dia di dalam saya. Ini ya rasanya ya seluruh sel-sel tubuh saya ini bersih semua. Saya tuh kok bisa ngerasa gitu. Rambut saya ini yang sel rambut tuh bukan rambut di luar ini ya. Sel-sel rambut saya itu pun rasanya bersih. Semua bersih sekali rasanya seperti itu. Wah, luar biasa. Waktu saya terima itu, saya kemudian saya hanya bisa nangis. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, engkau indah, engkau luar biasa, engkau baik Tuhan. Luar biasa. Pokoknya saya mengucapkan kata-kata yang bersyukur dan sebagainya. Nah, sejak itu selama 3 bulan waktu itu saya masih ngalami itu 3 bulan. ngalamin kayak gitu rasa. Jadi berarti dimulai dari Itu. rasa frustasi terhadap diri sendiri. Putus Karena- asa, frustasi ya. karena melihat dirinya kok sudah tahu yang benar seperti ya, ini gini. tapi tidak sanggup untuk Nggak melakukan itu. Jadi akhirnya putus asa di situ. Iya. Nah, keputusasaan ini yang menyebabkan si Ina ini datang ke Tuhan dan ini loh Tuhan, elekku di sini. Iya. Jadi nyadari dirinya sendiri Menyadari. toh, dan itu membuat tiba-tiba dari dalam itu ada pancuran yang keluar. Nah, pancuran keluar itulah terus tiba-tiba merasain seluruh hidup kita rasanya kayak kudus. Ya. Kita kok seperti dapat sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, betul seperti itu. Wow. Itu yang namanya istilahnya di dalam nggoni kitab tuh di UL yang kita kemarin pernah baca itu kan mengkoyakkan hati sebetulnya. Itu sebetulnya mengoyakkan hati. Yeah, Nah, kalau yeah, kita baca mengoyakkan hati, piye caranya mengkoyakkan Yeah, hati? yeah. Nah, itu sebetulnya kan pas membuka hati pokoknya. Niro, Iki diriku loh, seperti ini ini. diriku loh Tuhan. Ya, Jelek kok kayak Iya, gini loh Tuhan. Inilah aku Tuhan, ini aku. Karena kayak kebanyakan orang datang ke Tuhan itu berkatanya kata-kata klise. Iya. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ajaib. Tapi ajaibnya juga di mana ndak menerangkan ya. Iya. Tapi ini kan kita ini datang ke Tuhan dengan apa yang ada. Gitu, mengoyakkan hati tadi. Mengoyakkan dari isi hatinya kita yang frustasi sampaikan saja pada Tuhan. Dan sejak itu juga saya itu ada masalah, saya tidak pernah ngomong sama orang. Selalu wadulnya sama Tuhan. Masalah apa gitu tuh. Suami saya sering bilang gini nih, kamu nih wadulan. Ya, Tapi ya betul, kita harus ke Tuhan. Itu memang justru jurusannya betul, tidak keliru. Iya, betul. Gitu loh. Jadi saya sering wadul sama Tuhan. Nah, sekarang saya tahu dia siapa. Dia itu betul-betul tidak hanya Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kuasa, tapi benar-benar dia itu ini loh punya hubungan dengan kita dan mau loh dia tuh mau meskipun dia Allah yang kudus, Allah yang perkasa, yang luar biasa, tapi dia mau. Heran toh mau dengan orang yang jelek kayak saya gitu, itu kok mau gitu loh Tuhan itu. Jadi saya berani wadul sama Tuhan, ngomong-ngomong ya kan. Selama 3 bulan itu saya nggak bisa, habis peristiwa itu selama 3 bulan itu saya nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak bisa apa. Rasanya itu ya yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu memelih hati dan pikiran, dan sukacita surgawi itu ada dalam diri saya itu. Tapi lama-lama itu lama-lama tuh luntur. Itu lama-lama tuh luntur. Tapi aku tahu sebetulnya standar hidup kita tuh harusnya seperti itu. Dan bisa dicapai. Buktinya saya pernah ngalami, berarti kan selama di dunia ini bisa dong. Marahnya terus gimana? Berubah enggak? Oh iya. Jadi sabar. Gini, kalau saya sekarang sama orang tuh gini deh Bu.
Saya tahu saya orang berdosa, saya orang jelek. Saya ngerti hidup saya itu. Dan Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengubah. Makanya saya itu kalau ada orang yang katakanlah jelei gitu ya, bahasa Prancisnya itu jelei gitu tuh. Saya tuh bandingin Tuhan dengan saya kemudian. Jadi saya bisa gitu. Tuhan aja sama aku mengasihi kok yang aku jelek ini kayak gini ya. Kenapa aku sama dia enggak bisa? Jadi makanya saya sering gini ya. Mungkin dianggap orang ini kok iki ra teges kok Cina. Bu Ina kok iki mbok rada teges sithik. Oh yo, aku nak perlu tegas-tegas aku lah gitu. Nah ngomong, tapi gini loh, sebelum tegas tuh, aku mesti ngomong-ngomong sama dia. Nih bisa tuh aku tuh kepingin semua orang tuh ngalamin kayak aku. Karena orang jelei-jelei ini tuh sebetulnya mungkin mereka ya sadar, nanti mereka tuh jelei kayak aku dulu tapi ya sadar. Tapi nggak bisa berubah. Tapi kalau aku bisa ngomong-ngomong sama dia, kalau aku sudah marah sama dia, itu akan komunikasi akan terputus. Nggak bisa ngomong. Sehingga aku tuh berusaha supaya dia itu, aku masih bisa ngomong sama dia. Dan ngalami. Dan mereka tuh bisa ngalami seperti saya. Banyak hal ketemu orang yang kayak gitu. Dulu suami saya bilang gini, kalau dulu waktu saya masih sebagai ketua MK, kan ada anggota MK yang ajaib-ajaib gitu kan banyak juga. Terus suami saya bilang, kok iki kok sabar tau ndelok kayak gitu tuh. Mereka itu kan use you. Dia tuh hanya mau menggunakan kamu toh dia itu. Ya enggak apa-apa. Nah, dia mau use me ya enggak apa-apa. Aku bilang gitu. Enggak apa-apa. Baik, aku bilang gitu. Kan aku sebetulnya ngerti sih dia mereka tuh gimana ngerti. Tapi kan enggak perlu kita reaksi kita sama dengan dia. Kan nanti sama saja, aku bilang gitu. Tetap berarti dasarnya tetap kita itu melakukan bagian kita. Iya, karena betul. Sing saya ngerti gini juga, firman itu harus ada dalam hidup kita sebagai landasan dulu. Iya. Nah, landasan ini tertanam dalam hidup kita. Meskipun kita ini punya watak yang sombong tadi itu, ya. Pemarah, tapi karena kita ngerti firman, kita berusaha menekan. Iya. Tapi kan ini masih belum hilang. Enggak hilang. Iya, kan masih ada di sini. Dan enggak bisa ditekan, itu mencorot nanti. Nah, tapi karena akhirnya suatu ketika kita sadar, duh, kok pas ada masalah yang menimpa, ini muncul gitu loh. Iya, betul. Nah, itu yang membuat kita, aduh, aku kok enggak berubah ya, sehingga kita tahu bahwa kok uripku tuh elek gitu loh, hidupku jelek gitu ya. Nah, itu yang jeritan dari hati itu yang membuat akhirnya Tuhan itu menolong kita untuk mengubah kita ya di situ. Ya betul. Jadi kalau doing itu kita tidak tahan lama-lama. Kalau kita berusaha melakukan toh mengampuni, apa tuh lama-lama tidak tahan Tapi kalau kita menjadi being, menjadi orang yang Tuhan seperti mau kasihnya ada dalam hidup kita, dikasih Tuhan seperti itu baru kita kuat. Di situ. Betul. Kalau kita hanya mau melakukan, kan kita ngerti harusnya orang mengampuni, harus mengasihi, harus ini, dan kita berusaha dengan kekuatan sendiri di situ, tidak tahan. Nanti suatu kita mesti burn out, kita mesti tidak tahan. Yang benar adalah being harus menjadi seperti Tuhan. Nah itu siapa yang bisa menjadi yang jadi? Ya Tuhan sendiri. Nah itu dengan mengakui, dengan datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk merubah kita menjadi serupa dengan Dia. Itu yang kalau sudah gitu aman kalau kita masuk di situ. Kita ngelakukannya itu tuh bisa dengan santai, bisa wis ndak apa-apa. Teman-teman bilang percuma ngomong mbek kowe Ci, mesti paling jawabane ra apa-apa. Ya karena cara pikirnya sudah berubah ya. Sudah berubah. Dan herannya itu kok memang bisa berubah loh sifat saya. Bisa berubah. Nah kalau Bu Tina kenal sabarnya saya juga berubah. Sabarnya jadi sabar. Tidak memaksa diri untuk sabar sendiri. Sabar sendiri. Dengan sendirinya jadi sabar itu. Seperti itu, bawa sabar. Jadi seperti itu. Kan aneh tau itu. Itu kalau enggak Tuhan kan enggak bisa. Itu mesti Tuhan yang bikin kita. Aku pernah dengar yang Cina yang akhirnya suaminya juga ngalami perubahan. Oh ya. Nah itu coba, itu bagus itu. Aku pernah dengar bagus itu. Ya karena saya berubah. Saya dulu waktu faktanya jelek itu masih masuk pernikahan masih jelek loh saya itu. Nah waktu saya tadi bersaksi di rumah saya yang tadi ada orang itu, saya sudah berumah tangga, punya rumah sendiri. Nah itu di situ
Nah, waktu saya berubah, dia juga berubah. Mungkin juga suami saya tuh dulu ya rodok jengkel ya. Saya itu kan bosi sekali dulu tuh. Jadi lah wong istri kok bosi itu gimana gitu. Bingung kita. Bojone jadi dia aja cuma kedip-kedip tok ya. Ya enggak mau, tapi dia enggak mau gitu, tapi kan dia jengkel juga. Jadi dia berusaha ngasih tahu, tapi saya tuh kayak punya kebenaran yang yakin ini loh yang betul, yang ini yang gitu. Memaksakan gitu saya kehendak saya memaksakan dia seperti ya gitu lah. Perfeksionis enggak sih? Siapa saya? Waktu sombong itu. Mungkin ya ada di situnya. Tapi saya juga sanguin juga ya, maksudnya gampang cerita, gampang dekat sama orang, saya itu gampang cerita, gampang gitu. Tapi ya ada perfeksionisnya itu, saya kira ada itu di situ. Nah itu yang bikin jadi kalau gini harus orang perfeksionis kan gitu, harusnya gini, harusnya gitu, wah capek sekali sudah seperti itu karena ternyata nggak bisa tuh orang lain suruh seperti kita kan nggak mungkin bisa gitu. Karena tiap orang kan punya sendiri-sendiri. Iya, maksudnya kecerdasannya, cara berpikirnya, keterampilannya kan berbeda. Kalau kita menuntut seperti itu nanti frustasi sendiri sebetulnya. Dan itu bikin kita marah-marah terus jadi. Terus apa yang terlihat lagi di dalam perubahan itu yang Cina, kok aku sudah berubah ya, kok enggak seperti dulu aku tuh begini, sekarang kok tiba-tiba aku sekarang kok jadi seperti ini. Gampang rela. Gampang rela. Jadi ada apa-apa tuh rela. Misalnya apa? Saya rela mengampuni, rela berkorban, pokoknya rela aja gitu. Kayak gampang gitu lepas kayaknya tuh gampang aja gitu. Seperti itu, enggak terlalu banyak berpikir-pikir yang kayak gimana gitu, enggak, lebih gampang lah, gitu. Terus apa lagi Cina yang kelihatan lagi dalam perbedaan pada waktu sombong itu? Tadi pertama melihat orang lain itu sepertinya kita ngelihat aku dulu juga ya kayak begitu, ya toh, enggak bisa juga, tapi ternyata aku sekarang dirubah Tuhan. Nah, terus itu tadi yang kedua. Terus apa lagi? Hidup itu dinikmati. Penuh sukacita. Saya menikmati hidup saya. Apapun. Ya. Sejak itu jadi gini. Lebih enak ya hidupnya ya jadinya. Hidupnya jadi enak. Contohnya ya, sebelum pandemi itu 1 tahun sebelum pandemi ini, saya itu kehilangan pembantu saya menikah. Dan dibawa suaminya ke Kalimantan transmigrasi. Setelah itu saya cari adanya kan ini pocokan-pocokan gitu, yang tidur di rumah nggak ada. Dan kemudian pandemi kan nggak berani dong, pocokan-pocokan gitu kita nggak berani. Terus gini, tapi sebelum itu sudah nggak ada pembantu kira-kira berapa bulan ya sebelum itu ya. Terus saya tuh mengeluh sama Tuhan, wong mencari pembantu, kok angel kayak gini toh Tuhan, mbak aku tuh dikasih pembantu. Orang aku dari kecil tuh punya pembantu. Waktu aku kecil pembantuku jam 4-5. Masa sekarang 1 aja gak diberi toh Tuhan. Bahwa aku masih orang dikasih sama Tuhan. Nggak dikasih loh sama Tuhan. Nggak ada. Jadi saya tuh semua ngerjakan sendiri. Nggak taunya kan itu latihan tuh masuk pandemi memang nggak ada pembantu. Dan ternyata kemudian saya baru tahu. Karena saya ngerjakan semua sendiri, saya memang senang olahraga, ya jalan pagi, ya berenang dan sebagainya itu. Tapi itu mengerjakan pekerjaan rumah itu kan nggak ada berhentinya, terus kerjaan. Itu membuat tubuh sehat loh ternyata. Ya ternyata itu yang bergerak ya. Bergerak, karena itu bergerak. Misalnya ada orang yang misalnya boyoknya sakit, apanya sakit, saya puji Tuhan baik-baik saja semua gitu loh. Nah saya pikir, oh ini maksudnya Tuhan itu. Ya maksudnya Tuhan itu ini. Nah tapi sebelum itu saya gini, ya sudah Tuhan kalau tidak dikasih pembantu ya saya menikmatilah, saya kerjakan dengan sukacita. Kan gitu. Kan ada firman-Nya kalau kalian ngerjakan sesuatu kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kan ada itu firman-Nya. Ya wis Tuhan. Ini saya ngepel ya seperti untuk Tuhan, ya bersih-bersih rumah seperti untuk Tuhan. Saya ngerjakan dengan itu sehingga hatinya senang gitu karena ini ngerjakannya untuk Tuhan dan seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi lebih santai, lebih sukacita ya gitu. Dan dulu saya kan gini, kalau dengan orang tuh kan use people saya tuh. Jadi karena karyawan-karyawan
Jadi saya tuh kayak memakai mereka untuk mengerjakan. Ada use them ya, pokoknya saya ngerti. Setelah itu saya enggak itu. Saya mengasihi mereka. Tapi begitu saya mengasihi mereka, saya punya komunikasi yang baik dengan mereka. Mereka kerjanya jauh lebih baik daripada sebelumnya waktu saya kayaknya dengan aturan, dengan ini kok harus gini, jam segini harus begini, begitu dan sebagainya. Nggak jalan, mungkin ya jalan tapi hasilnya nggak gitu memuaskan. Tapi waktu saya mengasihi mereka, waktu saya ini mereka, itu hasilnya jauh lebih bagus. Itu yang saya rasakan, saya lihat gitu. Juga waktu saya memimpin MK dan sebagainya, saya selalu bilang sama teman-teman di MK, oh saya ini bukan yang lebih baik dari saudara semua, bukan lebih pinter, bukan lebih apa ya. Saya ini tukang lapor ke aja kumpulan ini, saya bilang gitu. Dulu kalau kita di namanya dulu MK toh, kan masih harus ada laporan tiap bulan. Saya ini cuma tukang laporan ya, saudara-saudara semua kita sama. Jadi saya memberi kepercayaan kepada mereka untuk mimpin pujian, untuk sharing firman, untuk apapun juga. Yang ngomong dulu kan mesti, Cik nanti aku mau sharing ini, oh oke ya gitu. Jadi saya memberi kepercayaan kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa jangan sekali-kali ngoyak-ngoyak orang untuk ikut MK ini kita. Kita tahu doakan aja MK kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan waktu itu memang betul yang datang dari mana-mana datang ikut MK. Dari gereja yang banyak itu dulu, dari satu gereja di Puri Anjasmoro itu toh sampai pendetanya marah. Pendetanya marah bilang gini, aku mau lapor sama Pak Agung, waktu itu kan Pak Agung. Ada itu satu ketua MPP namanya Bu Ina ngerebuti domba-domba saya. Loh pada saya kenal aja enggak loh. Enggak tahu dari mana mereka itu tahu gabung di MPP kita. Karena gabung di MPP kita kan saya arahkan mesti ke gereja kita supaya ngerti lah apa yang kita lakukan, apa yang kan dulu sering ada kegiatan-kegiatan. Oh gereja mau ini loh, mau ada kegiatan ini, mau ke ini. Bapak Ibu kalau mau tahu hadir dulu di gereja. Jadi mesti ngerti nanti Pak Agung memberitahu, memberi arahan apa saja yang harus kita lakukan. Nah itu banyak juga dan mereka membawa banyak orang juga yang akhirnya saya tuh dicap bahwa saya tuh ngerebuti domba mereka. Padahal aku kenal janda loh. Kenal janda itu. Akhirnya lucu ya. Ini sampai tak tanya ya orang-orang yang datang. Termasuk ya Bu Tina mesti ngerti ya Pak Thomas, Bu Dewi dan sebagainya itu. Kok dulu kok bisa datang ke sini itu gimana? Nggak tahu Bu, saya pokoknya lihat di katanya ada MPP di sini, MK di sini, itu kabar-kabarnya guyup di sini, saya datang aja gitu. Ini gitu aja, cuma seperti itu, ya. Dan karena saya ini ya, saya selalu mengatakan bahwa kita ini family. Jadi dalam MK juga harus seperti family, saling membantu, saling support, sharing ya. Apa tuh? Harus mau terbuka. Kalau mau ditolong mesti harus terbuka. Apakah itu beban rohani ataupun beban apapun juga kita terbuka, kita saling support satu dengan yang lain. Nah itu yang saya lakukan. Bu. Itu perubahannya di situ mungkin ya. Jadi watak itu berarti bisa berubah ya. Bisa. Iya. Dan akhirnya karena watak kita berubah dari Tuhan, itu dari dalam itu memancar keluar, dan itu yang membuat akhirnya hidup kita berdampak buat orang lain. Ya, betul, kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi di sini buat semua kita ya. Jangan putus asa dulu. Ya betul. kita ternyata bisa mengalami perubahan karena perubahan itu datangnya dimulai dengan kita frustasi dengan diri kita sendiri karena sifat kita itu seperti anak yang hilang. Anak yang hilang itu kan nyadari keberadaannya. Ya betul. Keberadaannya dia tahu. Oh aku seperti ini, jelek, busuk, sampai akhirnya dia merendahkan diri. Dia istilahnya sudah aku tak jadi orang pocokan di rumah bapakku gitu loh. Saking dia ini sudah ngerti siapa dirinya. Dan itu membuat bapaknya di surga akhirnya segera berlari menuju kepada anaknya yang sudah terbuka seperti ini. Ya. Saya melihat hal yang bagus karena kalau kita hidup ya saya ingat
Pak Petrus Agung tuh ngomong gini, hidup tuh cuma sekali. Ya. Biarlah hidup kita yang sekali ini, hidup kita hidup yang berdampak. Betul. Karena kalau enggak, ya kita akhirnya tidak jadi apa-apa. Biarlah nama kita nanti pada waktu kita sudah tidak ada di dunia, nama kita bisa dikenal sebagai orang baik, orang yang mengenal Tuhan. Amin ya. Ya wes, puji Tuhan, saya terima kasih buat kehadirannya Ci Ina di tengah-tengah kita di podcast ini. Biarlah Podium Podcast Holy Stadium menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih, Tuhan Yesus Bu Ina. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan baik. Mungkin saat ini kau lelah dengan hidupmu, tapi jangan menyerah karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Seburuk apapun keadaanmu saat ini, Tuhan sangat mengasihimu. Kamu begitu berharga di matanya. Datang padanya, Dia sanggup mengubah hidupmu dan menjadikan hidupmu menjadi indah.